Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk senantiasa boleh memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi dalam renungan harian pada hari Sabtu 18 November 2023 yang tertulis di Matius 10 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 10 ayat 16 menceritakan tentang pemanggilan dan pengutusan Allah kepada murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang kerajaan sorga. Kita dapat melihat bahwa pengutusan dan pemanggilan tersebut merupakan suatu inisiatif dari Yesus sendiri. Dan sangat jelas bahwa alamat dari pengutusan para murid adalah dunia yang penuh dengan ancaman, tantangan, dan risiko. Kata aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mengapa dipakai istilah serigala? Apa yang dimaksud dengan istilah serigala? Serigala menggambarkan orang-orang yang akan menentang pekabaran Injil, pemberitaan Injil. Baik itu melalui kekuasaan mereka, baik itu juga melalui kekuatan mereka. Ini menunjukkan betapa berat tantangan yang harus dihadapi seorang yang telah diutus oleh Allah, yaitu untuk melakukan pemberitaan Injil. Berbagai bentuk kejahatan dunia akan ia hadapi. Cobaan, hawa nafsu, godaan, hal-hal yang dapat mengganggu umat pilihan Allah. Dan tentu saja ini akan menghambat pekerjaan Tuhan. Biasanya mereka yang menentang Injil tersebut berasal dari kalangan atau orang-orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Namun disinilah kita para murid, orang-orang yang percaya, semua pengikut Kristus dituntut untuk tetap dapat melakukan tugas mulia tersebut. Dituntut untuk tetap mengemban tanggung jawab tugas mulia yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kemudian kata cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini merupakan gambaran tentang upaya, sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai tantangan, rintangan, ancaman yang akan kita lalui dalam setiap proses pelayanan pemberitaan Injil yang kita lakukan. Sebagai murid, sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen yang telah diutus oleh Yesus Kristus, meskipun tantangan, serangan, ancaman, rintangan yang kita hadapi begitu hebat, begitu dahsyat, tapi kita tidak boleh mudah menyerah. Jangan mudah tawar hati. Justru melalui tantangan tersebut, kita dituntut untuk kuat. Kita dituntut untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita juga harus memohon hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan melakukan setiap pelayanan yang mampu mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Pengutusan Allah terhadap kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini.
disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa mengajar kami, menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Ketika Engkau memanggil dan mengutus kami untuk melakukan pemberitaan Injil, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkan kami. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mampu menjadi saluran damai sejahtera, saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memakai kami, umat-umat yang percaya kepadamu. Semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.